Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Suatu hari seorang pimpinan cabang sebuah perusahaan swasta pulang ke rumah dalam kondisi capek luar biasa. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh anak sematawayangnya yang telah menunggu sejak lama. Sang anak menyambut ayahnya dengan gembira. Dibukakan pintu lalu dipeluk erat. Sang ayah kaget. Kok dengarin? Kamu yang buka pintu, kamu yang nyambut papa. Padahal ini sudah malam. Ngapain belum tidur? Sang anak pun menjawab, aku menunggu kedatangan papa sejak jam 8 tadi. Ada satu yang aku omongkan dengan papa. Sang ayah pun kaget. Kira-kira omongan apa yang akan disampaikan sang anak? Papa, aku ingin tahu sesuatu dari papa. Tentang apa, nak? Jawab sang ayah. Aku ingin tahu seberapa besar gaji papa. Loh, kok ingin tahu gajinya papa? Biasanya kamu gak pernah tanya tentang ini itu, apalagi tentang gaji papa. Terus maumu apa? Apa kau ingin uang? Enggak, papa. Aku hanya ingin tahu seberapa besar gaji papa. Oke, kalau begitu. Papa bekerja 10 hari 10 jam dalam satu hari. Dalam satu bulan hanya libur Sabtu dan Ahad. Jadi papa kerja selama 22 hari. Dalam seharinya papa digaji 400.000. 400.000. Jadi kalau 1 jamnya berapa? Silakan hitung sendiri, jawab sang ayah. Kemudian anak itu berlari mengambil kertas dan bolpen. Kalau papa digaji dalam satu harinya 400.000, bekerja selama 10 jam, berarti dalam 1 jam papa digaji 40.000. Anak itu pun mikir-mikir. Ngapain kamu kok tanya-tanya seperti itu? Sergas sang ayah. Apa kamu minta uang? Malam-malam begini kok minta uang? Besok saja. Enggak, Pak. Kalau papa digaji 40.000 dalam 1 jam, berarti setengah jamnya 20.000. Anak itu sambil mikir,
Selama ini dia telah mengumpulkan uang dari tabungannya sebanyak 15.000. Kemudian dia ngomong sama papanya, "Pak, bolehkah aku pinjam 5.000 dari papa sekarang? Gak usah macam-macam, ini sudah malam, kamu sudah waktunya tidur. Kalau kamu ingin uang besok pagi saja. Sekarang segera cuci kaki dan tidur." Tapi Pak, belum sempat anak mengutarakan apa yang diinginkan, papanya segera ganti baju untuk mandi. "Aku hanya ingin pinjam uang sama papa, 5.000 saja. Nanti akan saya ganti setelah uang jajanku aku kumpulkan." Sudah tidur. Dan terakhir dengan nada yang tinggi, sang ayah pun membentak, tidur, titik. Kemudian sang ayah segera mandi, sementara anaknya sambil menangis lari ke kamar, lalu menghitung kembali uang yang telah dikumpulkannya. Dan benar memang baru terkumpul 15.000. Ternyata setelah ayahnya mandi, kemudian minum teh manis buatan istrinya, ia segera menemui anaknya yang ada di kamar sambil menangis itu. Kata sang ayah, "Maafin papa nak, papa tadi telah kasar kepadamu. Kata-kata ayah terlalu tinggi di hadapanmu. Pak, aku sebenarnya tadi pinjam uang untuk menggenapi uangku hingga jadi kumpul 20.000. Kata ibu, papa itu waktunya amat sangat berharga. Karena itu aku ingin membeli waktu papa setengah jam saja, dan akan aku ganti 20.000. Aku hutang pada papa 5.000 bukan untuk apa? Untuk menggenapi uangku ini yang hanya 15.000. Karena aku hendak membeli waktu papa setengah jam saja. Karena 1 jam waktu papa itu berharga 40.000. Akhirnya sang ayah pun tersentak. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya batin. Ternyata materi yang selama ini diberikan kepada anaknya tidak mampu membeli kebahagiaan. Cerita kedua. Di sela-sela kesibukannya sebagai presenter, seorang ayah pulang karena hendak bermain-main dengan anaknya. Sesampainya di rumah, ia disambut dengan gembira sang anak, yang kebetulan anak itu termasuk anak ABK. Anak itu meminta kepada ayahnya untuk bermain petak umpet. Ayahnya pun memberikan apa yang diminta oleh sang anak. Begitu ayahnya sembunyi, ternyata sang anak tidak mencari di mana ayahnya, tapi dia justru keluar rumah dan bermain-main dengan teman-temannya. Karena lama tidak dihiraukan oleh sang anak, begitu ada kakaknya lewat, "Ayah cari siapa?" "Oh, adik sedang keluar bermain dengan teman-temannya." Maka sang ayah pun keluar mencari di mana sang anak berada. Begitu ketemu langsung tidak ngomong, "Nah, kalau main-main, mbok saya jangan ditinggal. Kalau meninggalkan teman bermain, itu sebaiknya pamit dulu, biar tidak saling mencari." "Oh gitu ya." Tapi ketika ayah pergi kerja, kok kayaknya nggak pernah pamit sama aku.
Karena biasa orang sibuk itu pergi berangkat kerja ketika anaknya masih tidur, pulang kembali ke rumah ketika anaknya belum sudah tidur lagi. Jadi nggak pernah ketemu. Nah, di sela-sela waktu itulah kemudian sang ayah menyempatkan diri untuk bermain dengan anaknya supaya terjadi apa? Dialog, komunikasi. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Ternyata dialog dengan anak itu amat sangat penting. Indonesia tergolong sebagai negeri yang fatherless, negeri yang anak-anaknya tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Kedatangan ayah itu tidak memberikan arti bagi anak-anaknya. Memang fisiknya ada di situ, tapi secara psikologis tidak memberikan kontribusi dan inspirasi bagi anak-anaknya. 25,8 dalam satu penelitian, ayah-ayah di Indonesia itu termasuk ayah yang kehadiran secara fisik ada di tengah keluarga, tetapi tidak memberikan kontribusi positif kepada yang ada di rumah. Karenanya kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran itu dialog antara orang tua dan anak itu kita dapati setidaknya ada 14 ayat. 14 ayat dalam berbagai surat itu mencontohkan bagaimana orang tua itu dialog dengan anak-anaknya. Salah satu contoh misalnya bagaimana Nabi Yakub di surat Al-Baqarah penuh perhatian kepada perkembangan akidah anak-anaknya. Jangan sampai kemudian anak-anaknya itu menyalahi akidah yang selama ini ditanamkan kepadanya. Karenanya di akhir-akhir menuju akhir hayatnya, sang ayah bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Sebuah penanaman akidah dengan cara berdialog, bertanya. Anak-anaknya dengan semangat, dengan keyakinan yang penuh menjawab, "Aku akan menyembah Allah Tuhan yang satu, Tuhan yang diajarkan oleh ayahanda, Tuhan yang diwariskan, akidah yang diwariskan oleh nabi-nabi sebelumnya." Perhatian orang tua kepada anak akan memantapkan akidah anak. Di surat yang lain bagaimana Nabi Yusuf ketika berdialog dengan ayahnya, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku 11 bintang gemintang, matahari dan bulan terlihat bersujud kepadaku. Apa jawaban ayahandanya? "Jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan melakukan sesuatu yang membahayakan." Sebuah perlindungan orang tua, karena orang tua hafal betul sifat-sifat anaknya. Orang tua tidak akan pernah hafal bagaimana sifat yang dimiliki anak-anaknya kalau orang tua tidak pernah perhatian kepada anak-anaknya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim ketika dalam mimpinya mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam yang bertahun-tahun ia gadang-gadang untuk memiliki anak, tapi begitu sang anak lahir dan sedang tumbuh
menyenangkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga, tiba-tiba ada perintah untuk menyembelihnya. Sebuah penanaman akidah yang dilakukan melalui dialog, yang tidak membiarkan orang tua berjalan sendiri, anak berjalan sendiri. Yang baca saksikan sekarang ini, orang tua ketemu anak, ketemu keluarganya asik bermain HP, anaknya bermain HP, ibunya juga bermain HP. Satu rumah kelihatan duduk bersama, tetapi di tangannya memegang sesuatu yang menghalangi terjadinya komunikasi antara mereka. Bagaimana Luqman Al-Hakim yang diceritakan juga di surat Luqman menanamkan akidah la tusyrik billah. Bagaimana mengajarkan berkata-kata yang baik, bagaimana kemudian mengajarkan sholat dan seterusnya. Semuanya itu ada lewat dialog, lewat komunikasi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih berada di bulan Ramadan. Sudah separuh lebih kita jalani Ramadan. Ramadan itu ada yang mengatakan adalah fursah dhahabiyah, kesempatan emas untuk melakukan berbagai hal yang baik. Karena Allah telah menggelar, memberikan ganjaran yang luar biasa, memberikan pengampunan yang luar biasa. Karenanya bulan Ramadan orang juga menyebutnya sebagai syahrul usrah, bulan keluarga, di mana ada kesempatan yang banyak orang tua ketemu dengan anaknya, anaknya bertemu dengan orang tuanya, saat-saat berbuka, saat-saat tarawih, saat-saat sahur, saat-saat melakukan kebaikan yang lain. Intensitas pertemuan orang tua dengan anak terbuka luas. Disitulah quality time, waktu-waktu terbaik untuk melakukan komunikasi dengan anak. Karenanya kita manfaatkan Ramadan ini untuk kembali menyusun visi dan misi keluarga kita. Karena ada juga sebuah penelitian yang mengatakan keluarga tidak banyak yang memiliki visi. Bahkan disinyalir lebih dari 83% keluarga itu tidak memiliki visi dan misi. Mau di mana keluarga itu? Keluarga akan menjadi kuburan ketika satu dengan yang lain tidak komunikasi, tidak ada dialog. Oleh karena itu sekali lagi ini mumpung di bulan Ramadan, meski sudah separuh kita lewati, mudah-mudahan kesempatan ini masih bisa kita manfaatkan untuk kembali merajut, kembali mengokohkan hubungan keluarga dengan memperbanyak dialog komunikasi dengan anggota keluarga. Mudah-mudahan ketika kita keluar dari Ramadan nanti, hubungan intens dengan anggota keluarga yang telah terjalin selama Ramadan itu akan memberikan asar yang baik, akan memberikan dampak yang baik, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan kenangan manis, keluarga yang seia dan sekata, senasib dan sebenanggungan, seakidah dan bersama-sama akan reuni di surga nanti insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.